Selamat datang di channel Data dan Fakta. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kata-kata tajam dari satu orang bisa merusak suasana hati Anda seharian penuh? Seringkali saat dihina atau direndahkan, respons alami kita adalah amarah yang meledak atau kesedihan yang mendalam. Namun, tahukah Anda bahwa secara psikologis memberikan reaksi emosional justru merupakan kemenangan bagi mereka? Hari ini, kita akan membedah sebuah fakta mental yang akan mengubah cara Anda berinteraksi selamanya. Mulai hari ini, saat seseorang mencoba melontarkan kata-kata menyakitkan, Anda tidak perlu lagi menyerang balik dengan amarah. Kita akan mempelajari satu trik mental elegan agar emosi beracun mereka gagal masuk dan justru berbalik menghancurkan pertahanan psikologis mereka sendiri. Siapkan diri Anda, karena kita akan mengungkap bagaimana keanggunan psikologis bisa menjadi senjata paling mematikan bagi siapapun yang mencoba merendahkan nilai diri Anda. Mulai hari ini, saat ada orang yang menghinamu, merendahkanmu, atau melontarkan kata-kata menyakitkan, lakukan satu trik mental ini agar emosi beracun mereka gagal masuk dan justru berbalik menghancurkan psikologis mereka sendiri. Seringkali, respons pertama kita saat direndahkan adalah amarah yang meledak-ledak atau justru rasa sedih yang mendalam. Namun, memberikan reaksi emosional adalah kemenangan bagi mereka. Kini, saatnya kita membalikan keadaan dengan sebuah keanggunan psikologis. Kita semua pernah berada di posisi itu. Seseorang melontarkan komentar sinis tentang pekerjaan kita, penampilan kita, atau pilihan hidup kita. Tiba-tiba, dada terasa sesak, napas menjadi lebih cepat, dan ada dorongan kuat untuk membalas atau melarikan diri. Kata-kata mereka seolah menjadi anak panah beracun yang menembus pertahanan diri kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa kita memberikan kekuatan yang begitu besar kepada orang lain untuk mengendalikan suasana hati kita? Untuk memahami cara mengalahkannya, kita harus memahami apa yang terjadi di dalam diri kita. Saat hinaan itu datang, otak kita tidak bisa membedakan antara ancaman fisik berupa serangan harimau dan ancaman psikologis berupa kata-kata pedas. Otak kita secara otomatis menyalakan alarm tanda bahaya. Alarm inilah yang membuat kita bereaksi impulsif, kehilangan logika, dan akhirnya masuk ke dalam perangkap permainan emosi yang sudah disiapkan oleh orang yang merendahkan kita. Dalam dunia psikologi, fenomena kehilangan kendali ini dikenal dengan istilah pembajakan amigdala atau amigdala hijack. Amigdala adalah struktur kecil di otak kita yang berfungsi sebagai pusat emosi dan alarm ancaman. Ketika ada orang yang merendahkanmu, amigdala akan langsung membajak fungsi korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang logis dan rasional. Akibatnya, kamu kehilangan kemampuan berpikir jernih dan sepenuhnya dikendalikan oleh insting primitif. Jika kamu membiarkan pembajakan amigdala ini terjadi, kamu akan membalas dengan amarah, suara yang meninggi, atau bahkan tangisan kekecewaan. Itulah tepatnya yang diinginkan oleh pelaku. Mereka membutuhkan reaksimu sebagai validasi bahwa mereka memiliki kuasa atas dirimu. Dengan bereaksi emosional, kamu secara sukarela menyerahkan kendali kehidupan dan kebahagiaanmu ke dalam genggaman tangan orang yang bahkan tidak menghargaimu. Lalu bagaimana cara mencegah pembajakan amigdala ini? Kuncinya ada pada menciptakan sebuah ruang, sebuah jeda antara stimulus dan respons. Seorang psikolog besar pernah menyatakan bahwa di antara stimulus dan respons terdapat sebuah ruang, dan di dalam ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih respons. Jeda inilah yang akan menyelamatkan logika kita dari cengkeraman emosi buta yang merusak diri kita sendiri.
Disinilah kita mulai menggunakan teknik psikologi yang sangat elegan, yaitu cognitive reappraisal atau penilaian ulang kognitif. Ini adalah kemampuan untuk mengubah cara kita memandang suatu peristiwa emosional agar dampaknya berubah. Alih-alih melihat hinaan sebagai serangan yang harus ditangkis atau dibalas, kita secara mental mendaur ulang makna dari serangan tersebut menjadi sesuatu yang sama sekali tidak membahayakan diri kita dan kedamaian batin kita. Mari kita merenungkan sebuah analogi klasik dari kebijaksanaan masa lalu tentang hadiah amarah. Bayangkan seseorang datang kepadamu dengan membawa sebuah kotak hadiah yang berisi kotoran, paku, dan racun. Orang itu dengan penuh kemarahan menyodorkan kotak tersebut kepadamu dan memaksa agar kamu menerimanya saat itu juga. Apa yang akan kamu lakukan? Sebagai orang yang berakal sehat, kamu pasti tidak akan pernah menerima kotak yang berbahaya dan menjijikkan tersebut. Ketika kamu menolak secara tegas untuk menerima hadiah tersebut, siapakah yang akhirnya harus membawa pulang kotak berisi kotoran itu? Tentu saja orang yang membawanya sejak awal. Hinaan, cacian, dan sikap merendahkan dari orang lain adalah kotak hadiah beracun tersebut. Mereka sebenarnya sedang berusaha memindahkan beban, rasa frustrasi, rasa rendah diri, dan kepahitan hidup mereka ke atas pundakmu melalui serangan verbal tak beralasan. Selama kamu tidak memberikan reaksi, selama kamu tidak mengizinkan kata-kata itu masuk ke dalam hatimu, maka kamu belum menerima hadiah beracun tersebut. Kata-kata kasar itu akan tetap melayang secara hampa di udara, dan pada akhirnya akan kembali menjadi milik dan beban pikiran orang yang mengucapkannya. Pemahaman fundamental inilah yang menjadi pondasi utama dari trik psikologi elegan yang akan kita bahas dan terapkan langkah demi langkah berikut ini. Kamu harus selalu menyadari satu kebenaran psikologis yang mutlak. Ketika seseorang bersusah payah untuk merendahkanmu, hal itu sebenarnya menceritakan banyak hal tentang karakter buruk mereka dan sama sekali tidak menceritakan apa-apa tentang nilai dirimu. Hinaan adalah proyeksi nyata dari luka batin, ketidakamanan, dan rasa inferioritas yang bersarang di dalam diri mereka sendiri. Mereka berusaha merendahkanmu hanya semata-mata agar mereka bisa merasa sedikit lebih tinggi untuk sementara waktu. Kini kita masuk ke dalam aplikasi praktisnya. Langkah pertama, saat ada yang melontarkan kalimat merendahkan kepadamu, adalah menarik napas panjang dan pelan selama 3 detik. Jangan langsung menjawab sedikit pun. Jangan langsung memalingkan wajahmu. Tarik napas melalui hidung dan sadari sepenuhnya udara yang masuk. Secara biologis, tarikan napas dalam ini akan mengirimkan sinyal instan ke otak bahwa kamu dalam keadaan sepenuhnya aman, sehingga amigdala batal mengambil alih kendali pikiran rasionalmu. Langkah kedua adalah observasi. Tatap mata orang tersebut dengan ekspresi yang sangat netral. Bukan tatapan menantang kemarahan, bukan pula tatapan ketakutan. Tataplah mereka seolah-olah kamu adalah seorang ilmuwan yang sedang meneliti sebuah fenomena alam yang sangat unik. Observasi saja perilaku dan ekspresi mereka. Di dalam hati, kamu sedang memisahkan eksistensi dirimu dari kata-kata mereka. Kamu sedang bertransformasi menjadi penonton tunggal dari drama emosional yang sedang mereka perankan sendiri. Langkah ketiga adalah mempraktikkan teknik visualisasi tingkat tinggi. Bayangkan dengan jelas ada sebuah dinding kaca tebal kedap suara yang turun perlahan dari langit-langit dan secara sempurna membatasi dirimu dengan orang tersebut. Kamu bisa melihat mulut mereka terus bergerak melontarkan kata-kata merendahkan. Namun, kamu melihat kata-kata itu menabrak dinding kaca, lalu jatuh berguguran ke lantai,
dalam keadaan tak berdaya. Kamu sepenuhnya utuh dan aman di balik perisai kaca kokoh tersebut. Langkah keempat dan terakhir, setelah mereka selesai berbicara dan menatapmu untuk menunggu reaksi kejatuhanmu, berikanlah respon yang paling minimalis yang bisa kamu lakukan. Jangan pernah mendebat mereka, jangan pernah sibuk membela diri. Cukup berikan senyuman sangat tipis, anggukan kepala secara perlahan, dan ucapkan kalimat pendek yang datar tanpa nada emosi. Misalnya, kamu sekedar mengucapkan kata, "Oh, begitu saja." Lalu, segera berhentilah berbicara dan biarkan keheningan mutlak mengambil alih ruangan tersebut. Keheningan adalah senjata psikologis yang sangat mematikan, sekaligus tak terlihat bagi orang yang dengan sengaja mencari keributan denganmu. Ketika kamu merespons serangan mereka dengan keheningan dan ketenangan sempurna, kamu menciptakan sebuah kekosongan raksasa atau ruang hampa. Orang yang menyerangmu berekspektasi agar kamu menembakkan peluru amarah balasan sehingga terjadi peperangan epik. Namun, karena kamu menolak untuk menembak balik, energi negatif membara mereka tidak memiliki dermaga untuk berlabuh. Di titik inilah letak keanggunan sejati dari trik manipulasi pikiran ini. Situasi kini seketika berbalik 180 derajat. Pelaku yang pada awalnya ingin menekan dan membuatmu merasa kecil, kini justru merasa sangat canggung, kebingungan, dan dipenuhi kegelisahan batin. Otak sadar mereka sama sekali tidak diprogram untuk menghadapi sebuah reaksi yang begitu tenang dan tidak peduli. Ketiadaan respons emosional darimu membuat kata-kata merendahkan mereka menggema kembali secara keras ke telinga mereka sendiri. Mereka secara otomatis akan mulai bertanya-tanya dengan cemas di dalam hati nurani mereka. Mengapa dia sama sekali tidak marah? Apakah hinaanku tadi tidak cukup tajam untuk melukainya? Ataukah justru ada sesuatu dalam sikapku yang terlihat sangat bodoh dan kekanak-kanakan di matanya? Rasa percaya diri mereka yang rapuh akan mulai runtuh seketika. Mereka yang tadinya bertindak sangat superior, kini perlahan terperangkap dalam jaring rasa malu yang mereka pintal sendiri dari benang kata-kata kasar mereka. Mari kita proyeksikan dan terapkan konsep ini dalam skenario dunia nyata. Bayangkan, kamu sedang berada di tempat kerja dan seorang rekan secara terbuka meremehkan presentasi ide yang baru saja kamu sampaikan dalam sebuah rapat penting. Alih-alih merasa sangat terhina atau berbalik menyerangnya secara agresif dan emosional, kamu mempraktekkan jeda 3 detik, menatap wajahnya dengan sangat tenang, dan berkata dengan nada datar bahwa itu pandangan yang menarik. Lalu kamu langsung kembali melanjutkan pekerjaanmu. Reaksi tenang dan terkendalimu secara instan mengangkat derajat profesionalismemu di mata semua atasan dan kolega yang ada di ruangan tersebut. Rekan kerja yang lain akan melihat secara jelas kedewasaan emosionalmu dan secara diam-diam kehilangan seluruh simpati mereka terhadap rekan yang berusaha merendahkanmu tadi. Kamu bukan hanya berhasil memblokir racun emosional yang mematikan, tetapi kamu juga menaikkan status dan reputasimu tanpa harus mengucapkan satupun kata-kata pembelaan diri yang melelahkan energi. Lalu bagaimana jika situasi tidak mengenakan ini terjadi di lingkungan sosial santai? Seperti saat di acara pertemuan keluarga atau kumpul pertemanan, seringkali kita tanpa sengaja menemui seseorang yang melontarkan lelucon pasif-agresif mengenai status pernikahan, angka penghasilan, atau bahkan perubahan penampilan fisik kita. Trik psikologi yang sama tetap berlaku kuat. Jangan pernah tertawa basa-basi jika itu tidak lucu, dan jangan pula menampakkan wajah marah yang memberikan mereka kepuasan.
Berikan saja pandangan kosong kepada mereka selama beberapa detik yang terasa panjang, lalu secara perlahan alihkan seluruh perhatianmu ke hal atau orang lain di ruangan itu seolah mereka tidak pernah berbicara. Dengan tidak memberikan reaksi tawa atau marah yang sangat mereka harapkan, kamu secara paksa mengembalikan kecanggungan sosial yang memalukan itu langsung kepada pembuatnya. Orang-orang di sekitar akan segera menyadari ketidakpantasan ucapan perundung tersebut karena kontras dengan ketenangan luar biasamu. Di tengah pusaran era digital saat ini, hinaan seringkali datang menyelinap dalam bentuk tulisan kasar di kolom media sosial atau pesan teks anonim. Secara saintifik, mekanismenya sama sekali tidak jauh berbeda. Saat mata membaca komentar yang merendahkan, amigdala di dalam otakmu tetap akan terpicu secara otomatis, seolah itu adalah sebuah serangan fisik langsung. Namun, perlu diingat, di dalam dunia maya, kamu dianugerahi keuntungan strategis yang berkali-kali lipat lebih besar. Kamu memiliki kebebasan mutlak untuk sepenuhnya menunda merespons, atau memilih untuk tidak merespon sama sekali untuk selamanya. Jangan pernah menjebakkan diri untuk terlibat dalam perdebatan tak berujung di kolom komentar dengan individu yang niat utamanya hanya untuk memprovokasi harimu. Mengetik paragraf balasan panjang saat kamu sedang dipenuhi kemarahan hanya akan memberikan mereka panggung besar dan kepuasan ego yang memuakkan. Gunakan hak prerogatifmu secara elegan tanpa banyak berpikir. Gunakanlah fitur tombol blokir, bisukan profil mereka, atau hapus komentar toksik tersebut dengan perasaan batin yang seringan membuang debu dari atas meja kerjamu. Hapus tuntas seluruh ekstensi energi negatif mereka dari jangkauan visualmu dan lanjutkan hari indahmu. Memang, secara jujur, mempraktikkan hal ini tidaklah akan terasa mudah pada tahap awal. Menahan ego manusiawi yang ingin meronta dan membalas dendam jelas membutuhkan latihan batin yang sangat konsisten dan niat yang kuat. Setiap kali ada seseorang yang berusaha merendahkanmu, ubahlah pola pikirmu dan anggaplah peristiwa itu sebagai sebuah beban latihan beban di pusat kebugaran emosional milikmu. Semakin sering kamu berlatih mempraktekkan jeda pikiran dan penilaian ulang kognitif ini, maka akan semakin kuat dan tahan banting pula otot resiliensi psikologismu. Daripada membuang energi kehidupan yang sangat berharga hanya untuk meladeni orang-orang beracun, lebih baik alihkan seluruh fokusmu pada usaha pertumbuhan diri sendiri secara masif. Seseorang yang sedang sibuk luar biasa membangun fondasi kerajaan masa depannya tentu tidak akan memiliki sisa waktu untuk melempari batu balasan kepada setiap gangguan kecil di pinggir jalan. Biarkan deretan pencapaian besar, karya nyata, dan kebahagiaan sejatimu pada akhirnya menjadi balasan alamiah yang paling menyakitkan bagi mereka yang dahulu pernah mencoba mengerdilkan mimpi-mimpimu. Pada tingkat penguasaan diri spiritual yang paling tinggi, pandanganmu terhadap mereka perlahan akan mulai berubah wujud. Kamu akan mulai sanggup merasakan sebersit belas kasih yang murni kepada orang yang selalu berusaha merendahkanmu. Bayangkan saja sejenak betapa sangat lelah dan tersiksanya jiwa nurani seseorang hingga ia merasa perlu untuk melukai orang lain hanya agar dirinya bisa merasa sedikit berharga hari itu. Ketika kamu berhasil melihat hinaan liar mereka sebagai sebuah jeritan tangis dari jiwa yang sedang sakit keras, kamu akan merespon situasi bukan dengan rasa benci yang merusak, melainkan kamu akan meresponsnya dengan sebuah pemahaman luas yang membebaskan jiwamu. Dengan berani menolak untuk bereaksi negatif, kamu secara aktif telah memutus rantai panjang kebencian dan toksisitas lingkungan. Kamu tidak meneruskan energi negatif gelap itu kepada rekan kerjamu yang lain.
kepada anggota keluargamu tersayang atau membawanya sebagai beban berat saat kamu tidur malam ini. Kamu resmi menjadi titik henti akhir dari siklus kekerasan verbal yang panjang itu. Jadilah elegan, tetaplah tangguh, dan jadilah pribadi yang tak tersentuh oleh emosi picisan mulai saat ini. Terima kasih telah menyimak Data dan Fakta. Sampai jumpa di video edukasi psikologi berikutnya.